Selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya, kita lanjutkan kembali materi tentang algoritma pemrograman. Materi kali ini akan kita bahas yaitu mengenai flowchart. Nah, untuk yang flowchart, ini bedanya apa? Kalau kemarin kita menggambarkan alur sistem atau aplikasi itu dengan bahasa natural. Nah, di sini akan kita gambarkan dengan flowchart. Flowchart ini lebih ke visualnya, maksudnya ada simbol-simbolnya, ya. Jadi nanti mudahnya teman-teman diminta menggambar simbol-simbol itu. Namun simbol-simbol ini tidak asal gambar, ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Nah, selengkapnya nanti teman-teman bisa baca itu di materi.udb.ac.id/alprog ya. Nah, ini yang flowchart yaitu bab 3. Nah, ini simbolnya seperti apa? Langsung saja ya ini. Simbolnya ada banyak sekali. Nah, ini ya. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu simbol ini. Nah, untuk yang contoh ada di bawah. Nah, ini bawahnya gambar tadi. Nah, kita mulai langsung saja pembahasan mengenai simbol ini. Yang pertama ada proses. Nah, di proses ini sebenarnya sama dengan yang sebelah kanannya. Ini ada proses alternatif. Jadi maksudnya untuk menggambarkan simbol proses ada yang ini ya bentuknya seperti ini, ada yang ada lekuannya seperti ini. Ini artinya sama. Maksudnya apa? Ini digunakan untuk menggambarkan sebuah proses digital. Maksudnya apa? Kegiatan itu sudah dieksekusi dengan komputer. Contohnya apa? Mencetak dokumen. Nah, nyetaknya itu kan pakai komputer. Nah, itu sudah dinamakan digital. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu sebuah alur sistem atau aplikasi, di dalamnya ada nyetak dokumen. Nah, di sini pakai simbol ini, salah satu ini. Ya, nah, ini. Kemudian yang ketiga ya, ini ada percabangan, keputusan. Nah, maksudnya apa? Di sini kalau logikanya itu seperti logika if. Nah, itu jadi kalau kondisinya benar, yang dieksekusinya apa? Kalau kondisinya salah, eksekusinya apa? Contohnya misalkan, jika mendapatkan nilai di atas 80, maka A. Kalau kurang dari 80, maka C. Misalkan gitu ya. Nah, ini pakainya nanti percabangan ini. Ya, if nilai lebih besar sama dengan 80, hasilnya A. If nilai kurang jika tidak, nih hasilnya C. Nah, itu ya. Nah, ini digunakan untuk ya tadi pengkondisian percabangan ya. Nah, itu jadi untuk mendeteksi jika kondisinya benar, apa yang dieksekusi. Jika kondisinya salah, apa yang dieksekusi. Lanjut yang keempat, ini ada data. Maksudnya data ini apa? Ya ini proses input data. Yang dimana input data ini dilakukan secara digital ya. Misalkan apa? Masukkan username. Nah, kita ngetikkan tuh username-nya apa. Nah, itu namanya data username. Ya, itu sudah digital. Karena nanti ada yang dimana inputnya itu masih manual. Nah, itu pakai simbol yang berbeda lagi ya. Jadi di sini data ini maksudnya itu input atau output data dalam bentuk sudah digital. Ya. Nah, tadi saya contohkan misalkan teman-teman login itu ada ketik username. Nah, teman-teman ngetik tuh username-nya apa, baik pakai laptop, pakai PC atau pakai yang di smartphone ya kan. Teman-teman masukkan tuh username, biasanya email lah, ketikkan tuh emailnya. Itu prosesnya kan sudah digital. Nah, itu pakainya data ini. Ya, itu. Lanjut yang kelima, ini predefined process. Jadi ini digunakan untuk inisialisasi subproses. Subproses itu dalam artian anak proses.
Jadi kalau kita bicara alur sistem, itu kan sistem itu kan suatu kesatuan utuh. Nah, di dalamnya itu masih ada subsistem apa, subsistem apa, subsistem apa. Itu simbolnya pakai ini. Mudahnya itu nanti teknisnya namanya kalau di bahasa pemrograman namanya prosedur ya, itu pakainya ini. Nah, misalkan apa? Kemarin ada teman-teman yang idenya sistem akademik. Nah, sistem akademik itu di dalamnya ada sistem nilai, sistem jadwal, ada juga sistem mahasiswa, sistem dosen kan itu. Itu kan subsistemnya. Nah, subsistem ini bisa digambarkan dengan ini, ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke penyimpanan internal. Nah, kalau kita bicara penyimpanan internal berarti disimpan di internal storage ya. Nah, dalam artian ini hard disk kita. Lanjut lagi yang ke-7, dokumen. Ini dalam artian menghasilkan output sebuah dokumen. Nah, ini saya langsungkan saja dengan sebelahnya, nomor 8, multi dokumen. Nah, kalau ini kan cuma satu dokumennya. Kalau ini ada 3, maksudnya apa? Ini sama-sama menghasilkan output dokumen. Yang pertama ini, dokumennya cuma satu. Jadi misalkan teman-teman bikin aplikasi surat menyurat. Nah, kemudian suratnya dicetak. Itu kan hasilnya cuma satu surat. Itu pakainya dokumen. Nah, kalau multi dokumen apa? Nah, misalkan teman-teman bikin sebuah nota, kwitansi. Nah, itu kan biasanya ada yang kwitansinya lebih dari satu. Nah, maksudnya ada 2 rangkap, bahkan 3 rangkap. Ya kan? Nah, dalam artian apa? Satu buat konsumen, satu buat arsip kasir, satu buat arsip manajemen. Nah, itu ada 3 kan? Itu multi dokumen. Jadi dalam artian dokumen ini tuh dokumen output-nya. Itu ya. Lanjut lagi yang ke-9. Ke-9 ini ada terminator. Ini wajib dipakai dalam menggambarkan flowchart. Terminator ini dipakai ketika menginisialisasi mulai. Jadi kapan sistem itu mulai, itu dikasih simbol terminator ini. Dan nanti ketika selesai, juga menggambarkan simbol ini dengan keterangan selesai. Ya, nah ini wajib dipakai ini. Kemudian inisialisasi. Inisialisasi ini digunakan untuk preparation data yang nilainya sudah konstan ya. Jadi nilainya itu sudah valid, tidak bisa diubah-ubah, nilainya sudah valid. Nah, maksudnya apa? Sebagai contoh nilai yang valid itu nilai kecepatan cahaya. Itu kan nilainya sudah ditetapkan secara internasional. Kemudian kalau teman-teman menghitung luas lingkaran, itu ada nilai V 22/7 atau 3,14. Itu nilainya sudah valid, sudah ditetapkan standar internasional. Nah, ini inisialisasi. Jadi ini dalam artian yaitu menyiapkan data yang di mana data itu nilainya sudah ditetapkan. Itu namanya tahap preparation ya, atau inisialisasi ini. Kemudian ada input manual. Nah, sebelum saya lanjut, ini untuk koreksi ya, simbol input manual tidak seperti ini. Saya cari di Google aja ya. Flowchart. Nah, ini. Input manual. Nah, ini bisa seperti ini. Ya. Atau ada juga yang menggambarkan seperti ini. Nah, nih. Ya, simbolnya ini. Ya. Kayak trapesium. Nah, ada juga yang menggambarkannya seperti ini. Ini dua-duanya betul. Ya, ada yang ini, ada yang ini. Jadi kalau teman-teman menyimak gambar di sini nih, hati-hati, ini ada sedikit koreksi. Untuk input manual bisa menggambarkan seperti ini atau yang seperti ini. Ya, itu. Input manual ini maksudnya bagaimana? Input manual ini maksudnya yaitu jika teman-teman memasukkan datanya secara manual. Contohnya apa? Teman-teman contohnya perpustakaan. Teman-teman masuk perpustakaan, mengisi buku tamu, buku kunjungan ditulis tangan. Nah, itu input manual, ya. Ditulis tangan itu input manual, ya.
Kemudian ada lagi yang kanan ini operasi manual. Operasi manual itu prosesnya dilakukan manual. Nah, contohnya apa? Surat tadi dibubuhi stempel. Stempelnya itu manual. Ada tanda tangan. Tanda tangannya kan kita pakai tangan, pakai pulpen itu kan. Nah, itu kan manual juga. Nah, itu operasi manual, ya. Nah, kemudian lanjut lagi konektor. Konektor ini digunakan jika teman-teman menggambar flowchart, panjang banget flowchartnya. Nah, ini bisa disambungkan, ya. Jadi istilahnya ini konektor ini digunakan untuk menyambungkan. Nah, ini ada dua konektor, ya. Bedanya apa? Kalau yang konektor yang ini, bulat lingkaran ini menghubungkan flowchart dalam satu halaman. Nah, kalau teman-teman gambar flowchart-nya sampai lebih dari satu halaman, menyambungkannya pakai yang kanannya ini, ya. Namanya off-page connector. Jadi untuk menghubungkan alur flowchart-nya yang berbeda halaman, ya, yang berbeda halaman. Kemudian yang berikutnya penyimpanan kartu manual. Nah, ini maksudnya teman-teman menghasilkan output dalam bentuk kartu yang manual. Contohnya kartu manual apa? Kartu mahasiswa. Nah, itu kan kartu mahasiswa kan biasanya cuma kayak kartu pelajar, sementara kan seperti itu, ya kan? Nah, itu disebut kartu penyimpanan manual. Di situ kan ada nama kita, alamat, ya kan? Nomor induk mahasiswa kita, ada foto kita. Nah, itu masih manual. Nah, berbeda dengan yang kanannya, ini juga untuk penyimpanan kartu yang sudah digital. Contohnya apa? Kartu ini sudah memanfaatkan RFID, ya. Contohnya misalkan kartu ATM, ada lagi kartu e-tol, ya kan? E-tol itu kan cuma didekatkan saja nanti sudah terbaca. Itu sudah pakai RFID. Nah, ini digital, ya. Lanjut lagi ada summing junction. Summing junction ini mudahnya logika N. Ini logika OR, ya kan? Logika N, logika OR. Jadi istilahnya pengkondisian yang menggunakan logika N. Kalau ini pengkondisian yang menggunakan logika OR, ya, atau, ya kan? Kemudian lanjut lagi collate. Collate ini mengumpulkan data berdasarkan standar formatnya. Jadi kalau teman-teman itu punya data macam-macam kan, ada data image, ada data dokumen, image pun ada JPG, PNG, BMP, ya kan? Dokumen pun ada doc, ada PDF. Nah, sebagai contoh gitu, teman-teman kumpulkan tuh berdasarkan formatnya. Oh, ini JPG sendiri, PNG sendiri, doc sendiri, PDF sendiri, ya kan? Doc itu dokumen yang Word itu, ya, itu disendirikan. Lalu ada lagi short. Short ini mengurutkan. Jadi dokumennya tadi diurutkan berdasarkan nama, berdasarkan tanggal modifikasi, ya, itu. Lanjut lagi ada ekstrak. Jadi datanya diekstrak, maksudnya teman-teman punya data nih, teksnya diekstrak jadi gambar. Atau sebaliknya, gambar diekstrak menjadi teks, gitu. Ada juga menggabungkan data. Jadi dua data kita gabungkan, ya, merger, ya, ini. Kemudian penyimpanan data. Penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan ke database, ya. Jadi istilahnya di alur sistem itu semua informasinya disimpan ke database. Ini store data. Delay ini dalam artian diprosesnya itu berhenti sesaat, ya, berhenti sesaat. Nah, ini contohnya misalkan apa namanya, pengiriman data. Pengiriman data itu dilakukan setiap 5 menit, ya. Jadi kalau belum 5 menit dia tidak akan mengirimkan. Dia akan mendelay dulu, nunggu 5 menit lagi baru dikirimkan. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ada sequential access storage, ya. Sequential ini sudah jarang dipakai. Ini penyimpanan data dalam bentuk pita.
Jadi kalau teman-teman dulu punya kaset tape, nah itu maksudnya pita itu pita kaset itu, ya. Kemudian ada magnetic disk, ini juga sudah jarang dipakai. Kalau dulu itu disket ini, ya. Nah, ini disket, sudah jarang dipakai. Kemudian ada direct access storage. Nah, ini hard disk, ya. Saat ini itu hard disk USB, ya itu, ya. USB flash disk itu masuknya sini. Kemudian ada juga display, jadi menghasilkan informasi yang ditampilkan ke monitor, ya display. Jadi tidak dicetak, hanya ditampilkan saja. Nah itu tadi banyak sekali simbol-simbolnya, penjelasan-penjelasannya seperti itu masing-masing. Kemudian teman-teman bisa contoh nih, lihat ya di sini. Nah, jadi flowchart itu wajibnya apa? Di awal dan di akhir meski dikasih simbol terminator ini. Kemudian dikasih keterangan mulai selesai. Jadi di sini setiap simbol-simbol ini nanti teman-teman menggambarkan simbol, di dalamnya dikasih tulisan tuh keterangannya apa. Ya. Nah, di sini menulisnya keterangan bukan keterangan yang lengkap, komplit, itu tidak. Ya, ini keterangan intinya saja. Contohnya mulai, lah ini cetak berarti ya cetak apa, seperti itu ya. Nah, kemudian setiap proses, ini proses ini habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, dihubungkan dengan simbol tanda panah kayak gini. Ya, itu. Jadi ini maksudnya habis mulai, mulai itu melanjutkan prosesnya cetak ini, habis dicetak selesai. Nah, kemudian yang berikutnya, ketentuan menggambarkannya flowchart itu digambarkan dari atas ke bawah. Jadi mulainya itu di atas, disusun ke bawah sampai dengan selesai. Nah, ini kalau lihat contohnya dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah, seperti itu. Ya, itu ketentuan cara menggambarkan flowchart. Saya ulang satu kali lagi. Yang pertama, di awal dan di akhir wajib dikasih terminator, simbol terminator. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, simbol-simbol tadi diberikan keterangan. Jadi ke teman-teman menggambarkan misalkan ini dokumen, dalamnya dikasih dokumen apa. Ya, dokumen surat, nah, itu bisa boleh ya. Nah, itu jangan keterangan lengkap. Kalau lengkap nanti kayak paragraf ya kan, tapi di sini keterangannya itu keterangan intinya apa, dituliskan di dalamnya simbol itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, setiap simbol yang menandakan alurnya, nah, habis ini apa, habis ini apa, habis ini prosesnya apa, itu dihubungkan dengan tanda panah ini. Ya, dengan garis dan tanda panah ini. Nah, itu. Lalu yang keempat, menggambar flowchart-nya dari atas ke bawah, nyusunnya. Jadi mulainya di atas, disusun ke bawah sampai dengan selesai prosesnya. Ya, ini contohnya. Ya, itu. Itu ketentuan menggambarnya flowchart. Jadi kemarin kalau ada bahasa natural ada 1, 2, 3, 4, 5 lah itu setiap itu dibuat flowchart-nya seperti itu ya. Contohnya di sini teman-teman diminta menghitung luas kan mulai inputkan panjang dan lebarnya berapa, hitung luas, tampilkan panjang lebar luas selesai. Nah, ini inputnya ini kan kalau simbolnya seperti ini berarti apa? Inputnya kan sudah digital. Jadi kita tinggal menambahkan panjang berapa, lebar berapa. Ya, kemudian ada hitung luas. Hitung luas kan prosesnya digital. Ya kan? Nah, pakainya yang ini simbolnya lalu ditampilkan. Oh, hasilnya ini panjang sekian, lebar sekian, luasnya sekian. Nah, kemudian lanjut lagi di sini login Facebook ya. Nah, ini sudah ada pengembangan, ada konektor, ada juga pengkondisian. Nah, teman-teman kan pasti kalau mulai apa? Proses membuka halaman Facebook.
Habis itu kita diminta menginputkan email dan password. Nah, ini konektor ini. Ini kan gambarnya terputus ini. Dilanjutkan ke A. Nah, ini A, konektor A kan satu halaman nih Mas Ian. Oh, ini dihubungkan ke A. A mana? Oh, ini A. Apa ini? Pengkondisian. Ngecek apakah email dan password benar. Jika email dan password benar, yes, buka akun Facebook. Maksudnya kalau email dan passwordnya benar, akan terbuka halaman Facebook-nya sesuai akun kita. Tapi kalau password dan email salah, maka kembali lagi ke B. B mana? Nah, inputkan lagi tuh email password yang benar. Nah, nih. Jadi kalau salah terus ya nanti mengulangnya di sini. Nah, kalau sudah benar, dibuka halaman Facebook, selesai. Itu proses login. Ya. Lanjut lagi kasus keempat, ini luas lingkaran, yang dimana tadi saya bilang lingkaran itu ada data yang sudah standar, yaitu data pi 3,14. Nah, di sini pakainya ini simbolnya. Ya. Jadi ini datanya sudah standar, yaitu sudah diinisialisasi bahwa nilai pi 22/7 atau 3,14. Pakainya ini. Nah, mungkin itu dari saya ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi di materi.udb.ac.id/alprog yang bab 3 ya tentang flowchart. Nah, bila mana ada yang kurang jelas atau masih belum paham bisa ditanyakan ya nantinya di forum e-learning tersebut. Dari saya cukup sekian, selalu jaga kesehatan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.